told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan berbagai kenikmatan, khususnya nikmat panjang umur. Kami sebagai manusia biasa, sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan profil kelompok tani ternak Limousin. Tentunya banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan segala kekurangan dan kealfaan tersebut, kami anggap sebagai modal untuk memacu dan memicu serta memotivasi kami untuk terus berupaya dan berkarya demi kemajuan dan kesuksesan kelompok yang mengarah pada kemandirian bagi anggota, baik dalam realita maupun dalam manajemennya. Sehingga kelompok bisa menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan usaha dan perekonomian anggota kelompok tani ternak Limousin pada khususnya. Kritik dan saran merupakan harapan kami agar dalam segala kegiatan khususnya ruang lingkup kelompok kami lebih meningkat, profesional, dan proporsional. Berusaha dan berdoa adalah modal utama kita, semoga mendapat keberkahan dan selalu diridho oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Tertanda Ketua Kelompok Bapak Sarjono. Selayang pandang. Usaha peternakan merupakan subsektor pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, sehingga perlu digali dan dikembangkan guna memberikan nilai tambah masyarakat dalam usaha agribisnis peternakan sapi yang ada di Kampung Astomulyo, khususnya Dusun 01 Astomulyo, Kecamatan Punggur. Berawal dari usaha bapak-bapak kami yang terdahulu pada tahun 1992 membentuk kelompok tani ternak Brahman yang diketuai oleh Bapak Sujarno, melakukan mitra dengan PT GGL dan dengan pembinaan dari Dinas Pemerintahan Peternakan setempat. Sebagai generasi kedua yaitu generasi penerus, kami membangun kelompok tani ternak pada tanggal 20 Mei 2009 yang kami beri nama Kelompok Tani Ternak Limousin dengan diketuai oleh Bapak Sarjono dengan slogannya. Terpaksa jatuh cinta, dan tersesat di jalan yang benar, dengan mengemban visi dan misi menjadi kelompok tani ternak yang berkualitas berbasis kewirausahaan dengan nilai-nilai berbisnis bersama Tuhan. Permasalahan yang dihadapi saat ini yang paling mendasar terjadi di antaranya, keterbatasan dalam mengakses modal usaha untuk mengembangkan yang lebih besar dan juga kebijakan pemerintah mengenai impor daging beku yang kurang terkendali sehingga berdampak langsung dan luas pada usaha peternakan secara umum. Keberadaan kelompok ternak Limousin berkedudukan Dusun 1 Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Dengan nomor register KT 0560011312-2012. Kelompok Limousin mulai berdiri. Kelompok Tani Ternak Limousin adalah sekumpulan para petani ternak sapi yang dibentuk pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 di kediaman Bapak Guntur Susmianto yang ditujukan agar bisa menjadi wadah tersendiri untuk mempermudah dalam mengakses informasi serta sistem pengelolaan ternak sapi yang lebih baik, guna meningkatkan ekonomi yang lebih produktif khususnya di Kampung Astomulyo Dusun 1 dalam bidang ternak sapi. Pada awal berdirinya kelompok Limousin beranggotakan 16 orang yang diantaranya Bapak Sarjono sebagai ketua, Bapak Guntur Susmianto sebagai bendahara, Bapak Wagiman sebagai sekretaris, dengan berbagai divisi. Bapak Sukin di bagian divisi produksi, Bapak Mujito di bagian divisi humas, Bapak Santoso di bagian divisi Keswan, Bapak Suyatno di bagian divisi pemasaran. Adapun anggotanya, Bapak Slamet Muhono, Mujiman, Ikrom, Suaji, Mardi, Warsito, Siti Komsiah, Edi Harnowo dan Sugiran. Prinsip dasar berdirinya kelompok Limousin. Prinsip yang ada dalam kelompok tani ternak Limousin merupakan sebuah tujuan serta upaya yang dilakukan dengan tujuan, tidak lain untuk memperbaiki serta mengembangkan usaha ternak berbasis kewirausahaan yang tertuang dalam visi dan misi. Adapun visi kelompok tani ternak Limousin yaitu menjadi kelompok tani ternak yang berkualitas berbasis kewirausahaan untuk memerdekakan dan kemakmuran finansial. Sedangkan misinya 1. Menjaga amanah. 2. Tingkatkan kualitas SDM. 3. Tempat bernaung atau wadah yang kuat agar punya posisi tawar.
4. Nilai-nilai berbisnis bersama Tuhan. Untuk manajemen kelompok limousin ialah: di kelompok tani ternak limousin di dalam pengelolaannya terdapat divisi-divisi pembagian tugas dan tanggung jawab yang pengelolaannya bersistem desentralisasi atau pembagian kewenangan dan kaderisasi pada generasi-generasi milenial yang berpotensi karena diharapkan untuk tujuan kedepannya tidak one-man show, tapi ada kesinambungan dengan semangat ekonomi kerakyatan, kebersamaan dan gotong royong. Dari awal berdiri sampai saat ini kelompok limousin memiliki progres yang lumayan positif. Karena pada awal berdirinya kelompok ternak limousin pada tahun 2009 hingga 2011 beranggotakan hanya 16 orang yang pada saat itu diberi kesempatan dalam mengakses dana atau program PKBL Pertamina sebesar 1,6 miliar dengan bunga 5%. Yang didistribusikan ke masing-masing anggota untuk dibelikan bakalan sapi penggemukan dan sebagian dimitrakan ke PT GGL. Pada tahun 2012 pemerintah mengeluarkan program KKP atau Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang diakses berkelompok dengan jaminan sertifikat masing-masing anggota, kelompok hanya sebagai wadah koordinator. Dengan merekrut anggota-anggota baru masyarakat sekitar yang potensial dan bisa diberdayakan, anggota bertambah menjadi 25 orang. Mereka dikenalkan untuk kemandirian dalam manajemen dan tanggung jawab serta administrasi. Pemberdayaan etika berbisnis yang bisa disebut revolusi mental dan karakter. Cara ini sangat efektif dalam membentuk kematangan mental berusaha yang penuh resiko dan dinamis, namun pada saat itu usaha sapi sangat booming dan sangat banyak peminat walaupun harus dihadapkan dengan penuh resiko. Lanjut pada tahun 2013 sampai 2017 ada program Winner Gaduh yang merupakan program CSR dari PT GGL, yaitu peternak binaan PT GGL dengan diberikan gaduhan sapi-sapi lepas yang rata-rata berumur 15 bulan dengan pemeliharaan proses penggemukan di kandang petani selama 7-8 bulan. Petani ternak yang mendapat gaduhan sapi diwajibkan untuk menyiapkan kandang dengan standar yang sudah ditentukan oleh pihak PT GGL, dengan operasional serta pengadaan pakan, konsentrat serta obat-obatan disuplai oleh PT GGL dan pada saat itu anggota kelompok bertambah menjadi 40 orang dengan jumlah sapi gaduh sebanyak 400 ekor. Pada umumnya masyarakat sangat bersemangat mendapatkan program Winner Gaduh dilihat dari bertambahnya anggota yang pada saat itu menjadi kurang lebih 70 orang dan jumlah sapi gaduh mencapai lebih kurang 700 ekor. Karena dirasa sangat menguntungkan. Pada tahun 2017 program ini dilanjutkan dengan sistem pendanaan KUR BNI 46. Uji coba 6 orang dengan pola kemitraan program Winner Gaduh yang melibatkan pihak Bank BNI 46 yang tujuannya sebagai pemberi modal atau pendanaan dan pihak PT GGL sebagai off-taker atau sebagai pengadaan bibit juga kebutuhan yang diperlukan selama masa pemeliharaan serta di sini petani tugasnya sebagai pelaku di lapangan. Namun setelah dilakukan dengan sistem seperti ini hasilnya dirasa kurang maksimal karena harga pasar sapi pas lagi turun dikarenakan pengaruh program kebijakan pemerintah mengimpor daging beku, kerbau, dari India. Setelah dilakukan program percobaan dengan pendanaan BAN, pola kemitraan dirasa kurang menguntungkan diputuskan untuk diberhentikan sementara, dan selanjutnya diarahkan untuk mengikuti program KUR BNI 46 dengan bunga 0,9% per tahun dengan sistem transaksional, serta pengelolaan seluruhnya dikendalikan oleh petani, peternak. Namun yang menjadi kendalanya yaitu peternak harus membayar bunga dan cicilan pokok per 6 bulan yang menjadi hal yang sangat memberatkan, karena dalam usaha sapi potong itu sangat dinamis membutuhkan ruang atau waktu tertentu. Selain dari keadaan di lapangan harga dan serapan pasar sangat berpengaruh dan ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sejalan dengan keinginan peternak. Pada situasi ini peternak sepakat mengajukan komplain. Baik penurunan bunga dan skema pembiayaan. Akhirnya tahun 2018 secara tidak langsung salah satu usulan dari kita diapresiasi pemerintah dan bunga KUR resmi menjadi 0% per tahun dengan skema transaksional atau bayar bunga dan pokok setiap akhir kredit atau kontrak 1 tahun sekali, musiman. Karena plafon kredit dibatasi maksimal 500 juta per penerima kredit, jadi disarankan untuk harus naik kelas menjadi rekening koran atau BWO, BNI Wirausaha, dengan bunga 9% dan dengan skema pembayaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peminjam.
Alhamdulillah untuk kelompok ternak limousin diberi kompensasi serta kemudahan-kemudahan oleh pihak BNI yang diantaranya yaitu jaminan SKT atau AJB bisa memperoleh kredit sebesar 100 juta rupiah dan difasilitasi pembuatan sertifikat melalui notaris yang ditunjuk atau pihak notaris yang bekerja sama dengan pihak Bank BNI 46. Kita berusaha keras menjaga integritas, kepercayaan dan mengelola dana dengan maksimal dan juga perlakuan monitoring dan seleksi yang ketat pada anggota-anggota baru yang ingin bergabung dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga terbentuk kemandirian pada masing-masing anggota. Kelompok dijadikan wadah atau payung untuk mengakomodir kepentingan bersama, sehingga visi dan misi kelompok memakmurkan dan kemerdekaan finansial ke depan bisa terwujud. Demikian sedikit profil yang ada di kelompok limousin. Agar tidak ketinggalan dengan kelanjutannya, mari kita simak season berikutnya. Dan juga jangan lupa selalu dukung program kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Akhir kata. Tidak ada bisnis dan usaha yang sukses tanpa adanya usaha yang kita lakukan. Untuk itu, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur ya.